Juli 2018 kita berdiri di sini untuk menyampaikan kata-kata pertama sebagai pendeta jemaat. Dan hari ini 27 Maret 2025 kita berdiri di mimbar ini juga. Kita menyampaikan kata-kata berkesan. Walaupun secara kelembagaan beta telah mengakhiri tanggung jawab pelayanan di Jemaat GBM Tua sebagai pendeta jemaat itu telah berlangsung pada tanggal 23 Maret 2025. Itu berarti atas perkenan Tuhan 6 tahun 7 bulan 23 hari beta menjalani panggilan dan keputusan sebagai pendeta jemaat di Jemaat GBM Tua. Tentu 6 tahun lebih itu bukanlah waktu yang cepat. Ya, kata pengkhotbah ada perjumpaan, tapi juga ada perpisahan. Perjumpaan itu dia akan meninggalkan begitu banyak makna, dan perpisahan itu juga akan memberikan sebuah pengharapan untuk tetap bersemangat melayani Tuhan. Awalnya belum saling mengenal, tetapi kita bersyukur 39 unit, 17 sektor, 6 tahun lebih itu beta sudah semua dari Efrata sampai ke sektor yang paling terakhir itu sektor Kanaan. Dan memang itu perkara Tuhan yang luar biasa seperti itu. Dan kita percaya bahwa Tuhan juga punya rencana untuk melaksanakan tanggung jawab selanjutnya. Mutasi rotasi itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa sebagai pegawai organik PKM. Ada yang datang, ada yang pergi. Itu adalah siklus perpelayanan yang harus kita imani sebagai cara Tuhan untuk menyampaikan perintah sukacita itu kepada banyak orang. Menjadi gereja yang profetik itu adalah tanggung jawab kita semua. Bukan cuma tanggung jawab kita sebagai pelayan khusus pendeta, tetapi menjadi gereja yang profetik itu juga adalah tanggung jawab kita bersama. Sebab kita tidak hanya seperti itu saja, tetapi kita membutuhkan sebuah pengetahuan pergerakan iman yang pada akhirnya dapat memberikan pengharapan kepada banyak orang. Itu adalah tanggung jawab yang terus kita lakukan. Kalau bicara tentang pesan ibu dan bapak, ada begitu banyak cerita. Beta belajar dari bapak pendeta yang dipiali. Ada yang pendeta Ivan Bartolomeonia, ada yang pendeta Rina Konfesi, beta tenggakai Luci, ada di Boga yang datang juga. Kemudian Bapak Megi yang lebar. Tapi juga ada duka cita di samping gereja Sion terwujud kaku almarhum Bapak Pendeta Mus. Pelayan-pelayan yang hebat, tak mengenal siang ataupun malam. Satu hal kita punya pengalaman melaksanakan tugas ini, HP boleh mati. Tapi kalau mati itu berbahaya. Dia tidak mengenal siang, malam, sore, tengah malam. Dan memang itu sebuah dinamika pelayanan yang kalaupun sebagai manusia kita rasa kita tidak sanggup. Bapak Ibu, pasti ada sampai pada titik terendah di dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang pelayan. Itu telah beta lewati dan beta jalani itu juga karena kasih Tuhan. Beta berjumpa dengan begitu banyak orang di tempat ini, begitu banyak orang yang mengajarkan beta tentang ketekunan, tentang kesetiaan, tentang menghamba, tentang bagaimana kita mampu untuk menjadi teladan. Beta berhadapan dengan begitu banyak orang yang memberikan benturan-benturan. Ya, melayani bukan cuma kita merasakan hal-hal yang baik. Melayani bukan cuma kita merasakan hal-hal yang dapat memuaskan diri sendiri. Melayani yang kita rasakan bukan hanya
apa yang kita inginkan dan kita rindukan itu dapat tercapai, bukan di dalam apa. Benturan-benturan itu mengajarkan kepada kita tentang kebenaran, kesetiaan. Di Deuteronomi 7 tahun lebih, kita juga berjumpa dengan orang-orang yang memberikan benturan-benturan. Benturan itu mengajarkan kepada kita tentang kesabaran, tentang ketabahan, tentang spirit untuk melayani. Di Tuhan pun demikian. Dan itu adalah cara kerja Allah untuk membentuk sekaligus memakai kita menjadi pelayan yang tahu. Ya. Ada begitu banyak cerita yang berbeda. Kalau kita mau menentukannya di malam ini, memang dia waktu tidak cukup. Kita sudah cukup 6 tahun 7 bulan di jemaat ini. Ada begitu banyak sukacita, tapi juga sukacita. Ya, ada begitu banyak perjumpaan yang selalu memberi kita untuk terus berjalan dalam pelayanan. Kita belajar dari kehidupan bapak yang telah sedang dari 2015, 2020, 2025 dan 2025, 2030 yang baru berjalan 2 bulan lebih. Ya, 2 bulan lebih. 2 bulan lebih, ya itu waktu yang singkat, tetapi tidak kasih karena dalam tahun kita baru berjumpa, bukan cuma sebagai pelayan khusus, tetapi juga sebagai badan penyelenggara pelayanan di mana berjumpa. Jadi yang berbahagia, begitu banyak orang yang membentuk, tetapi juga sekaligus memotivasi kita untuk menjadi pelayan yang setia. Kita sehingga mana pada itu masih ada di tanah yang mahal. Ya, kita sehingga mana masih ada di kepala sendiri. Kalau sekarang ada yang kedua, ada satu makan beda kabupaten tempatnya di tanah Rusia. Tapi beda sendiri dan anak masih ada di sini. Ya, di belakang mana ada yang di situ. Di situ kami juga bergumul di situ dalam hidup. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan kalau dia berkata ketua manis. Nah, jangan ya. Yang penting inti dari sebuah pelayanan itu adalah keseimbangan lokasi penting untuk mencapai apa yang menjadi pengharapan kita. Pelayanan penting, kembali penting. Keseimbangan itu harus terjaga. Kalau terjadi maka itu harus dibenahi sebagai pemimpin kita untuk dapat memberi bagi pelayanan, tetapi juga bagi Tuhan. Jadi kita harus semangat di dalam Bapak. Kita kan berdoa semuanya jadi tidak berbeda hati terharu karena kamu sudah sama seperti Tuhan. Ada yang berbeda orang maksudnya ya sudah ketemu pelayanan di dalam kita sudah kenal itu pakai itu semua orang terkadang itu menandakan bahwa keyakinan kita bukan cuma berdiri di mimbar dan besar dan berkhotbah, tetapi ini dan sebuah pelayanan itu adalah bagaimana kehidupan membangun relasi. Relasi itu yang paling penting, itu adalah akar dari apa yang kita beritakan. Ya, kita beritakan, tapi kalau tanpa didukung dengan spirit, ya spirit untuk menyatu dengan kehidupan umat, itu percuma itu Bapak. Ada suatu ketika kita di tempat tugas dunia, kita garis. Ada kalau nanti dia kotor, tapi menurut kita kan itu dia kotor. Jadi kita pakai begini, Bapak garis. Beta juga jadi bingung. Kenapa pun pro? Jadi orang-orang bukan jadi kalau baik-baik, tapi terus dikatakan udah dikira. Tuhan Allah kali ini kotor. Iya, ini fakta yang memang harus disertakan. Berarti mimbar ini adalah sifat khusus. Jadi bukan cuma kita pandai untuk menyampaikan kata-kata tentang ilmu khotbah, tentang sejarah perjalanan Yesus dan misinya, tetapi kalau tanpa didukung dengan bagaimana kita mampu untuk menyatu apa yang disampaikan itu dalam
relasi dengan semua orang, pesan orang tua, dimanapun Anda berada. Kalaupun Anda mau diterima, jadilah diri sendiri. Kalaupun Anda mau diterima, ya, Anda sendiri itu harus ada di dalam diri terus. Kalau tanpa ada itu, tidak bisa. Karena itu kita akan mencoba menyatakan apa yang harus kita lakukan di sini untuk di sana. Di mana? Di dalam OIC. Kalau di sini di sana pun sama. Putranya pun demikian begitu luas sekali. Sebab betul pernah bersama-sama di wujud dan betul tahu karakter di sana. Dan karakter di sana yang memiliki hukum sampai saat ini. Walaupun itu tidak serta-merta bahwa kita tidak mampu untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan. Dengan demikian di pokok demikian dan praktis dan juga di dalam riset juga kita akan melakukannya. Sebab tidak ada maksud lain selain hanya menyampaikan kabar baik itu kepada semua orang lewat timba pemberitaan, tetapi juga dalam perjumpaan. Ya, itu saja Bapak Ibu. Kita menyampaikan terima kasih kepada birokrasi boleh kita share. Kita menyampaikan terima kasih banyak untuk Bapak, walaupun kalau ada yang berkenan dimaafkan. Kita mohon maaf yang sedalam-dalamnya agar tidak menjadi beban dan sandungan bagi orang yang ke depan. Bagi Bapak yang berada bersama dengan Bapak-Bapak Ibu PHNJ, terima kasih banyak. Bapak Penatua, Ibu Bapak Ibu Penatua DGN, terima kasih banyak sudah terima mereka. Dan bagi Bapak Tony Laritu bersama dengan teman-teman PHNJ periode 2015-2020, ya, terima kasih banyak juga bersama dengan mantan medis. Ya, kita menyampaikan banyak terima kasih karena telah membuat kita sampai saat ini. Demikian pula semua badan penyelenggara pelayanan di Jumat GPM 22 bahkan sampai anak dalam itu, yaitu 17 sektor 39 unit. Terima kasih paling banyak kita sampaikan kepada kita semua yang boleh menerima kita dengan kekurangan kesalahan. Tetap semangat melayani dan berapa. Prinsip satu, melayani pakai hati. Melayani harus happy, bahagia. Walaupun berkara dia menyaksikan, tetapi harus happy, bahagia. Melayani dengan bersungguh-sungguh untuk dapat identitas. Melayani untuk melayani memang pakai hati, bukan pakai otak, tapi pakai hati. Sebab hati itulah yang menentukan apa yang menjadi tanggung kita untuk melayani. Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu semua, sehingga semua media, ya, agama, ya, komisi laki-laki orang tua, anak remaja dan organisasi, panitia, pokoknya semua. Kita sempat sebut satu dengan yang lain. Ya, kalau punya pengorbanan dan perjuangan itu sia-sia. Ya, maranatha itu jadi saksi, itu bekerja sama. Banyak sekali yang memang membuat terus mentegak untuk menjalani kehidupan ini. Sebab apa? Tidak hanya melaksanakan tanggung jawab pembinaan pembawaan, tapi juga begitu banyak pekerjaan fisik yang kita lakukan. Semangat itu akan terus memotivasi kita untuk dapat melaksanakan dengan maksimal. Bahwa ke depannya akan begitu banyak. Ya, tuan rumah MPR. Ya, tuan rumah MPR. Ada pekerjaan fisik pastor yang akan disiapkan. Di depannya ada pendeta juga yang datang. Kalau tidak salah ada 6 itu ya. 6 itu berarti semakin banyak pendeta itu berarti jemaat tua semakin baik dalam melayani. Banyak jiwa-jiwa yang tersolong dan terselamatkan. Sebab kita dalam pendeta itu juga antara bagian dari Jakarta untuk dapat melaksanakan misinya di Indonesia. Jadi itu saja yang kita sampaikan kepada semua yang terima kasih sekali lagi untuk saya. Antuan itu termasuk lama, tapi ketua sudah ada kalau tidak ya terputar di dua saja. DPR pasti terputar di dua saja.
Dan mereka akan terus tetap berada di Kepulauan P. Semoga kita bisa menjadi berkat for Kepulauan P. Jadi itu saja Bapak Ibu. Ya, itu saja yang dapat kita sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam perjalanan pelayanan ada kata-kata ya, yang menyakitkan, yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, mohon maaf. Dan semua kita mohon maaf juga. Kita manusia juga punya kekurangan dan kelemahan. Ya, kita tak mampu dari salah dan dosa. Dalam perkataan maupun dalam perbuatan salah atau tidak salah, pasti ada yang kurang. Kalau itu menyakiti, kita mohon maaf. Supaya Bapak Ibu mendapatkan kita dengan sukacita, dan kita juga bisa merasakan dan pelayanan itu dengan sukacita. Kita mengakhiri, kita punya kata terima kasih ini dengan kutipan sebuah syair lagu dari mendiang Glenn Fredly. Dan bila aku berdiri sampai saat ini, bukan karena Tuhan dan hebatku, semua hanya karena Tuhan, semua hanya karena cinta Ibu dan Bapak. Sekian dan terima kasih.